Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Kesha Fania dalam Meditalk, Medis Hebat Indonesia Sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik kesehatan yang sangat relevan khususnya bagi para pecinta hewan. Nah, topik kali ini yaitu menjaga kebersihan hewan peliharaan untuk kesehatan bersama. Hari ini kita kedatangan narasumber kita yakni Dr. Wahyu Ramadan. Nah, dokter, selamat siang dokter. Bagaimana kabarnya dokter? Sehat-sehat, Alhamdulillah. Nah, dokter, kalau bicara sesuai dengan topik kita hari ini, dok, kenapa sih dok kebersihan hewan itu penting untuk dijaga, dok? Iya, jangan sampai enggak ya. Soalnya kalau untuk kebersihan hewan sendiri nanti berpengaruh sama kebersihan kesehatan hewannya sendiri dan manusianya juga. Serta kalau untuk lingkungan ya pasti akan mempengaruhi ya. Mau nggak mau kalau mau membersihkan hewan selain hewan yang dibersihin, lingkungannya juga kayak gitu. Jadi ya, kalau dok, nggak ya. kayak gitu, khawatir penyakitnya masuk semua nanti. Oh, Iya. seperti itu dok ya. Nah, kira-kira dok, kalau kita nggak menjaga kebersihan kan mungkin bisa menimbulkan penyakit ya dok ya. Nah, kira-kira penyakit apa aja sih dok yang dapat ditularkan oleh hewan peliharaan dan hewan peliharaan ke kita, atau mungkin dari kita sendiri gitu dok yang menularkannya ke hewan peliharaan Iya. dok? Jadi kalau untuk yang menular dari hewan ke manusia itu kita sebutnya sebagai penyakit zoonosis. Itu macam-macam ya, salah satunya parasit sama jamur yang paling ringan kayak scabies atau ringworm ya kan, sering banget tuh. Saya juga sudah dapat pasien kucingnya kena ringworm, orangnya juga ikut gatel. Nah, balik lagi tadi ke kebersihan hewannya. Kalau kucingnya suka main keluar rumah, jadi lebih rutin mandi, ya litter boxnya juga dibersihin terus, dirutinin. Gitu, ya dok. Kalau yang paling ringan sih dua tadi, scabies sama ringworm. Cuman ada beberapa penyakit yang menular strategis kita sebutnya, zoonosisnya menular strategis. Jadi kayak rabies, Rabies ya dok ya. atau toksoplasma yang orang sering takutkan ya, sebenarnya nggak gitu menyeramkan. Kalau kita juga bisa menjaga kebersihan si hewannya lagi, balik lagi. Oh, seperti Ya, itu dok. Dan kalau rabies sendiri sebenarnya gampang ya. Kalau kucingnya divaksin rutin, terus nggak ada kontak sama hewan liar di luar rumah, kayak anjing liar atau musang, tikus ya, itu lebih aman sih kucingnya. Nah, dok, tadi cukup serius ya dok ya, penyakit-penyakitnya ada rabies, ada ringworm gitu-gitu ya dok. Nah, kalau untuk dari penularannya sendiri nih dok, itu bisa kena melalui kontak fisik gitu nggak sih dok, atau dari gigitan, atau dari sentuhan, atau bagaimana tuh dok dari penularannya dok? Iya, jadi satu-satu saya jelasin ya. Kalau untuk yang paling ringan dulu nih, scabies sama ringworm tadi, itu kan di kulit kita nih. Iya, Ya, dok. salah satunya dari sentuhan langsung atau barang-barang yang sering dipakai sama si kucing, kita nggak sengaja tidur di situ, sengaja megang di situ. Nah, terus kalau kulit kita juga lagi sensitif, kitanya jarang cuci tangan, itu gampang banget nular. Jadi kontak langsung antar kucing atau barang-barang yang dipakai bareng sama kita sama kucingnya, misalnya kayak karpet, kasur. Kucingnya suka naik ke kasur kita nih. Nah, dari situ-situ tuh bisa. Kalau untuk yang rabies sama toksoplasma itu beda lagi. Kalau rabies gigitan langsung ya. Langsung, Tergantung oke. gigitnya di mana, tergantung hewannya punya gejala rabies atau enggak. Kadang kalau kitanya cuman emang hewannya galak banget, kucingnya galak banget, dia belum tentu rabies. Oh, seperti itu dok ya. Iya, jadi dicek dulu kucingnya rabies atau enggak. Nanti kalau udah kena gigit pun amit-amit ya, langsung ke rumah sakit. Nanti akan dicek lagi di sana. Jadi harus, kalau kita udah terkena seperti itu harus langsung dapat penanganan serius ya dok ya, Betul, langsung ke rumah sakit ya dok ya. sakit. Nah dok, selanjutnya dok, kalau misalkan dari binatang yang sedang terjangkit penyakit gitu dok ya, kira-kira ada nggak sih dok tanda-tandanya yang bisa kita lihat dan kenali gitu dok? Yang paling ringan sih makannya berkurang ya. Makannya berkurang ya Nafsu dok makan ya? berkurang, terus ya lemes, banyak tidur, murung. Jadi kalau kucing kita bicara kucing ya, kalau sini kan banyak kan pasien saya kucing. Iya. Jadi kalau kucing itu gampang banget lihat dari posisi tidur. Dari posisi tidur ya dok ya? Nah, kalau dia melungker-melungker kayak udang gitu, kayak letter C ya, kayak udang, atau telentang-telentang ya, biasanya sih happy-happy aja Happy dia. ya, dok ya? Cuma kalau udah mulai meringkuk, tidurnya miring begitu, nah, takutnya yang lain. Oh, jadi kalau misalkan binatang udah sedang sakit itu udah kelihatan dari gerak-geriknya dok ya. Betul. Tingkah lakunya beda banget. Beda banget ya dok. Nah itu Kalau demam-demam, panas ya kan kadang nggak bisa ngecek di rumah ya.
Kalau kucing pun sebenarnya kalau suhu tubuh normalnya kan dia 37,5 sampai 39,2. Lebih tinggi daripada manusia normal. Seperti itu dok ya? Pasti akan lebih hangat. Iya. Tempat duduknya, kucingnya juga lebih panas. Iya dok, suhu Jadi tubuhnya dok ya? kalau gitu doang agak susah. Tapi paling gampang dilihat ya tadi, tinggal laku hari-harinya pasti beda. Oh seperti itu dok ya. Nah jadi tuh pemirsa, jadi kalau misalkan anabul kita di rumah lagi sakit itu bisa kita kenali dari pola posisi tidurnya ya, melingkuk atau pokoknya terlihat lah ya, dan juga dari suhu tubuh juga bisa kita kenali gitu. Kemudian nih dok, kalau misalkan untuk langkah-langkah yang bisa dilakukan seperti rutin vaksinasi atau mungkin mandinya gitu, itu kira-kira rutinnya berapa minggu sekali gitu sih dok? Paling gampang sih sebenarnya kalau kucingnya indoor ya. Kalau kucingnya indoor, ya kalau nggak sempat mandiin, ya diseka-seka pakai tisu basah bagian paw, bagian anus belakang ya, kuping bagian luar itu nggak apa-apa sementara. Tapi kalau buat mandi atau grooming disarankan memang 2 minggu sekali. 2 minggu sekali ya dok Ya 10 sampai 14 hari. Kalau kucingnya rambut panjang, kalau rambut pendek ya sebulan sekali cukup. Oh seperti itu dok. Kalau untuk anti parasit ya, obat kutu, obat cacing ya sebulan sekali. Sebulan sekali ya dok ya. Itu kalau vaksinasi tergantung vaksinnya. Kalau vaksin primer nanti kita bisa ulang setahun sekali kalau sudah pernah mengulang 2 kali. Jadi misal hari ini kita vaksin pertama, kita ulang di bulan depan. Nah setelah itu baru 3 bulan, terus baru setahun sekali. Oke, berarti rutin ya dok ya. Iya, Nah dirutin, gitu ya. pemirsa, jadi untuk mandi dan juga vaksinasi itu juga harus rutin demi menjaga kesehatan anabul kita nih pemirsa di rumah ya. Nah dok, kalau misalkan bicara tentang kucing ya dok ya, kira-kira kasus yang pernah dokter handle paling parah tuh apa sih dok, yang karena kurang menjaga kebersihan dok? Iya, rata-rata ini sih parasit ya kalau masalah kebersihan tuh. Kalau penyakit kayak penyakit tua atau apa kayak tumor, kanker kan bukan dari kebersihan doang ya, macam-macam penyebabnya. Jadi kadang kalau dari penyakit-penyakit yang berkaitan sama kebersihan lingkungan si kucing, ya kayak scabies, penyakit-penyakit kulit atau diare-diare. Kalau bicara virus, ya kan pasti harus penularan dari kucing lain. Ya sama, baik lagi ke kebersihan. Jadi kalau kucing habis main keluar, kitanya nggak update tadi yang saya bilang, obat cacing, obat kutu, vaksinasinya nggak up to date, Seperti bisa itu, tuh dok, kena ya? tuh. Oh, Kayak gitu. Jadi kadang yang serius bikin banget parah ya. sebenarnya sudah berapa lama tuh masuk ke badan si kucing penyakitnya. Nanti baru dibawa ke dokter kayak gitu. Jadi kalau iya. udah mulai nggak nafsu makan, lemas-lemas, Harus langsung tuh dok ya, buru-buru kita harus deh. buru-buru ya dok. Apalagi kalau kucingnya kitten dan masuk akhir-akhir tahun kayak gini, mulai musim hujan ya, Di musim hujan. ya itu imunnya pada turun. Oh, jadi kayak cuaca juga bisa jadi faktor ya dok ya, Betul, sakit ya ngaruh dok ya. banget. Oh, Sama kayak orang aja kalau lagi musim hujan pancaroba kan nggak enak ya, meriang Iya, ya. iya. Kalau imun kita kuat mah ya happy-happy aja. Cuma kalau kucing, kitten di bawah 5 bulan belum vaksin, rentan banget. rentan ya dok Iya. ya. Nah tuh pemirsa di rumah, ternyata cuaca juga bisa menentukan imun tubuh anabul ya, bisa mudah terserang penyakit kalau memang imun tubuhnya sedang turun. Nah seperti itu nih pemirsa, ternyata kebersihan dan juga imun dari hewan sendiri, hewan peliharaan kita di rumah itu harus sangat kita aware untuk menjaganya dan juga memperhatikannya gitu ya. Karena kalau kita kurang menjaga kebersihan atau juga kita kurang rutin untuk bersih-bersih seperti mandi dan juga mungkin dari vaksinasi juga gitu ya dok ya, itu bisa berpengaruh banget. Nah dok, kalau untuk pola makan sendiri dok, itu bagusnya bagi kucing tuh gimana sih dok untuk mengatur pola makan kucing? Iya, kalau untuk pola makan ya, balik ke kebutuhan kucingnya. Nanti dilihat dulu berat badan kucingnya berapa, postur tubuhnya bagaimana, rambut panjang atau rambut pendek, umur kucing juga nanti dilihat berapa bulan. Dan satu lagi sebenarnya, kebiasaan kucing makannya gimana? Kebiasaannya dok Ada ya? yang makannya itu sedikit-sedikit, tapi bolak-balik makan. Bolak-balik makan. Ada yang sekali makan tuh banyak banget, nggak dikunyah lagi sama dia. Jadi itu juga ngaruh. Waduh, jadi langsung ditelan gitu ya dok ya? Iya, kadang merem makannya gitu kan. Jadi balik lagi, kalau yang direkomendasikan memang di belakang kemasan tuh ada pasti. Belakang kemasan ya dok Ya, ya? makanya kita selalu merekomendasikan beli makanan jangan yang repack. Jadi kita nggak tahu cara ngasih makannya gimana. Oh iya. Kalau repack kan udah dibungkus lagi bening, nggak ada tulisannya gimana. Jadi kalau bisa
lihat kandungan gizinya. Sama kayak kalau kita beli makanan di supermarket kan ada bacaan belakang tuh, ada ya. kalorinya berapa, proteinnya berapa, cara takaran sajinya Oh iya benar-benar. itu berapa, nah ngikutin di situ aja. Jadi kita bisa memperhatikan dari tabel gizinya ya dok ya. Tabel gizi, tabel kontennya gimana, itu bisa jadi panduan buat kita juga. Kayak gitu. Ada yang beberapa kalau memang umum secara general, saya biasanya kalau untuk kitten sebenarnya nggak usah ditakar. Kalau berat badan masih di bawah standar, di bawah normalnya. Makanya nanti kita lihat, ada kadang kucing 3 kilo, kok masih kurus ya dok ya? Nah kadang posturnya gede, posturnya besar. Ada nanti tinggal kita lihat, kita pegang tulang punggungnya keraba atau enggak. Ya ada juga beberapa yang 3 kilo, gemuk banget. Gemuk banget. Karena masih kecil, masih gitu. Nah, beda-beda nanti pendekatannya gimana. Oh seperti itu, jadi kita harus sesuaikan dengan kondisi kucingnya ya dok ya. Nah Betul, dok, untuk yang makan nih dok, kalau kucing itu perlu nggak sih kita juga menjaga dari wadah makanannya dok atau minumannya gitu? Apa perlu kita berapa hari sekali kita harus ganti atau mencucinya itu ada nggak sih dok tipsnya dok? Iya, kalau untuk tempat makan tempat minum yang bagus memang berbahan stainless. Stainless ya dok ya? Iya, karena bahan stainless itu nggak hancur kalau nggak pakai. Kalau bahan stainless itu nggak terkikis sama sabun. Jadi itu kan food grade juga ya. Beda sama kayak melamin atau plastik. Kalau melamin atau plastik semakin kita bersihin, semakin kita gosok ya pakai spons itu kan nanti dia terkikis tuh. Iya. Nah kadang namanya mikroplastik itu bisa masuk dari situ. Atau kayak bakteri, jamur yang udah pada ngendap di sela-sela serat-serat plastik tadi ikut ketelan sama kucingnya. Jadi kadang kucing tuh punya masalah mulut. Kelihatan banget kayak komedo di sini. Oh iya, yang bintik-bintik hitam gitu ya dok ya? Nah itu salah satu tandanya dari tempat makan tempat minumnya kotor. Waduh, itu kucing saya di rumah juga suka kayak gitu dok. Itu satu. Yang kedua, mulutnya sariawan banyak banget, bau. Nah itu juga salah satu dari situ. Makanya disarankan pakai tempat makan yang stainless. Stainless ya dok ya? Kalau nggak stainless pakai yang keramik, tapi kalau keramik ada risiko pecah. Ada risiko pecah. Kucingnya suka usil segala macam. Iya. Mending pakai yang stainless. Takutnya membahayakannya kalau kucingnya juga ya dok. Juga kucingnya. Pakai stainless yang grade-nya 304 atau 303. Kalau 301 masih tipis, kadang sobek, berkarat. Berkarat seperti itu. Ada beberapa spesifikasi sih kalau untuk tempat makan tempat minumnya. Oh seperti itu dok ya. Nah tuh pemirsa, ternyata untuk makanannya sendiri kita harus juga memperhatikan, menyesuaikan dengan kebutuhan kucing di rumah ya, anak-anak kita. Mungkin kalau misalkan yang makannya banyak juga kita harus lebih memporsikan gitu ya dok ya. Dan juga kalau yang makannya kurus juga kita harus lebih menambahnya lagi gitu ya dok, agar lebih sehat gitu. Dan juga ternyata higienis dalam memberi makan juga kita harus memperhatikan ya. Jadi wadahnya juga kita harus sering-sering rutin juga ngecek, kalau kotor juga kita harus membersihkan, juga air minum juga seperti itu dok ya. Kalau enggak ya nanti bakal berpengaruh dengan kesehatan mulutnya gitu dok ya. Nanti juga bisa sariawan tadi dok ya, atau juga tadi ada komedo gitu ya di dagu. Nah dok, kalau misalkan bicara soal yang kucing kena penyakit yang tadi itu dok, seperti rabies dan juga skabies, itu kira-kira perlu ditindaklanjutin seperti dilakukan pemisahan dengan anabul yang lain gitu dok? Itu harus nggak sih dok? Sebelum dipisah ya diobatin dulu ya, mungkin bisa ke dokter atau konsultasi juga bisa. Nanti kita berikan obatnya, dibantu tergantung gejalanya apa, diagnosanya bagaimana. Nanti kalau untuk rawat jalan di rumah, saran saya memang dipisah. Kalau paling minimal adalah pisah ruangan. Pisah ruangan. Kalau bisa pisah lantai lebih enak. Seperti itu dok ya. Satu rumah itu juga pasti akan terkontaminasi soalnya. Yang tergantung penyakitnya. Apalagi kalau kita bicara virus, itu pasti semua di rumah akan punya. Minimal akan terpapar ya. Balik lagi ke imun kucingnya lagi. Seperti itu dok ya. Nanti begitu. Dan kita balik ke yang tadi yang tempat makan ya, itu dibersihkan kalau bisa sehari 2 kali. Pagi sama sore. Pakai ya sebenarnya tempat sabun cuci piring itu juga cukup sih ya. Cukup ya dok ya. Tapi kalau untuk kondisi kucing yang punya penyakit menular, ada tambahan obat lagi atau tambahan desinfektan lagi. Seperti itu. Ada beberapa merek yang bisa dipakai kayak Baiklin, pemutih pakaian atau TH4 itu juga bisa dipakai. Tapi harus dibilas lagi beberapa kali biar si bahan aktif tadi itu udah nggak ada di tempat makannya. Seperti itu. Makanya kenapa disarankan pakai stainless? Nah kan nggak banyak pori-porinya di stainless. Betul dok. Nanti di situ nanti efeknya. Seperti itu. Jadi lebih higienis tempat makannya, kucingnya juga nggak beresiko kena toksin dari zat-zat desinfektan yang kita pakai.
Ya, Seperti itu. bakteri-bakteri, virus-virus juga nggak pada nempel di situ, Iya. lebih ke situ. Seperti itu dok ya. Nah, tuh, jadi pemirsa, jadi kita dalam menjaga kebersihan wadah juga kita harus memakai produk-produk tertentu nih pemirsa agar kuman dan bakteri maupun virus juga dapat hilang deh, dapat mati seketika agar tidak mengganggu kesehatan anak buah tercinta kita di rumah. Nah, pemirsa, tidak terasa sudah kita di penghujung acara Meditalk kali ini. Saya ucapkan terima kasih pada narasumber kita hari ini, Dr. Sama-sama. Wahyu Ramadan. Terima kasih, Iya, dokter. sama-sama. Pemirsa, tetap jaga kesehatan Anda, hewan kesayangan Anda, dan lingkungan sekitar kita. Saya Kesha Fania pamit undur diri dan sampai jumpa.